Sebenarnya kalau untuk kondisi malas belajar ataupun tidak nyaman belajar, itu kita harus identifikasi dulu, ya. Pastikan satu dari segi fisik anaknya dulu, ya. Fisiknya apa? Pertama, buat belajar kan mendengar. Apakah ada gangguan pendengaran? Melihat. Apakah jangan-jangan kan pada saat remaja pertumbuhannya begitu pesat ya. Bagi yang pakai kacamata tuh minusnya bisa naik begitu cepatnya gitu ya. Apalagi sekarang dibantu lagi dengan kebiasaan menggunakan gadget jarak dekat. Oh, itu cepat sekali minus untuk naik ya. Terus udah gitu apalagi kelainan fisik lain. Misalnya ternyata anak itu ada asma, ya kan? Asmanya ternyata nggak terkontrol, tidak akan fokus dia. Misalnya anak itu ngorok, nah ini perlu perhatian juga nih. Pada anak-anak yang ngorok lebih dari 3 kali dari seminggu, itu dalam tidurnya pasti mengalami berhenti nafas. Dan pada saat dia berhenti nafas, oksigen di otak jadi berkurang. Ujung-ujungnya konsentrasi, kemauan belajar pasti turun. Itu sudah ada penelitiannya. Itu dari segi fisik. Terus yang kedua, dari segi psikososial. Lihat bagaimana hubungan anak tersebut dengan gurunya. Ya, jangan-jangan memang ada yang tidak baik di situ. Terus juga hubungan anak tersebut dengan temannya. Mungkin dia duduk di depan, tapi di belakang diisengin mulu gitu kan. Tetap dia jadi bete kan. Nah, terus udah gitu apa lagi? Mengenai keminatan. Ini jangan dilupakan nih, ya kan? Anak itu bagaikan pelangi sekali lagi, ya, dimana pelangi itu warnanya macam-macam. Anak itu bisa saja dia memang minatnya di bidang komunikasi, dia nggak perlu matematika, ya kan? Dia minatnya di bidang kedokteran, ya kan? Dia butuh fisika, biologi dan sebagainya gitu. Beda-beda, itu harus juga dilakukan diskusi dengan anak. Ya, tapi balik lagi, anak itu juga harus diberikan pengertian bahwa dalam setiap jenjang pendidikan ada batas minimal. Nah, batas minimal itu tetap harus dilampaui, ya, seperti kayak kita pun kan, kayak saya di kedokteran ada juga belajar matematika gitu. Walaupun guna nggak buat di kedokteran, ya kalkulusnya nggak guna sih, tapi kan buat hitung-hitung dosis juga guna gitu. Jadi intinya yang terakhir tetap harus melihat batas minimal yang harus dilampaui. Itu harus didiskusikan, nggak boleh enggak.